العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ushul fi Tafsir Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sudah baca terakhir tentang Al-Qasam. Ya, Al-Qasam ini antum sebelum masuk di pembahasan Syekh, antum harus kuasai dulu 4 unsur qasam, ya, 4 bagian qasam. Ya, yang pertama qasamnya sendiri, yang kedua al-muqsim, yang ketiga al-muqsam bihi, yang keempat al-muqsam alaih atau jawabul qasam. Kemudian juga ditambah untuk qasam ini ada huruf-hurufnya, yaitu waw, ba dan ta. Ini semua ada pembahasannya, bisa dipahami. Kemudian beliau ada bahasa di situ, dibuang apanya, amilnya. Di situ dihapus, yuhdafu ma'ahal amil. Apa amil yang dimaksud itu? Lafaz uqsimu atau ahlif. Ya, sudah. Jadi qasam itu huruf sumpahnya ada namanya amil. Amil itu bahasa uqsimu, saya bersumpah, atau ahlifu atau aqsamtu. Bisa paham ya? Atau halaftu. Ini namanya amil. Tulis itu, tulis. Baru antum baca ya. Ya, baru antum baca. Misalnya kita bilang wallahi, itu ada yang mahdhuf wujuban, yaitu uqsimu wallahi, begitu. Saya bersumpah demi Allah. Kan begitu. Ya enggak? Ya, dalam bahasa Indonesia saya bersumpah demi Allah. Walaupun dengan adanya demi Allah itu sudah dipahami ada takdir muqaddar, aku bersumpah. Ini namanya amil, ya. Baru antum masuk. Karena beliau itu yang beliau urai. Itu yang beliau urai. Jadi qasamnya, ini satu paket dengan amilnya, ya. Amilnya boleh muncul atau tidak. Kemudian beliau berpindah wal aslu fi dzikril muqsam bihi, ya, paham ini? Wal aslu dzikrul muqsam bihi. Ini paham ini? Baru wal aslu dzikrul muqsami alaih. Bisa paham ini? Baru beliau menyebutkan walil qasami faidatan, ya, kita baca kemarin yang pertemuan yang paling ringkas, ya, berapa menit saja kemarin. 5 menit. Karena 5 poin, ya. Faedah qasam ada 2, bayanu 'azamatil muqsam bihi, kemudian bayanu ahammiyatil muqsami alaih. Ini antum kalau tidak kuasai muqsam bihi, muqsam alaih, setengah mati kita terjemahkan. Oleh karena itu sekali lagi antum mungkin panjang umur, ya, antum kasih faedah sama teman-teman, ya. Itu jelaskan dulu sebelum masuk di pembahasan qasam ini. Jelaskan dulu unsur sumpah, ya. Jangan langsung baca unsur sumpah ini baru antum baca. Bisa dipahami? Jadi enak antum baca pembahasan qasam ini. Karena ini padat sekali, ya. Syekh rahimahullah padat sekali. Ya, langsung ketentuan waw, ba dan seterusnya, muqsam bi, muqsam alaih. Baru terakhir beliau sebutkan faedah. Ya, paham ini? Ketika disebutkan faedah kedua situ bayanu ahamiyatil muqsami alaih wa iradati ta'kidi atau taukidi walidha. Oleh karena itu la yahsunul qasamu illa fil ahwalit tamiyah. Tidak cocok, tidak bagus, tidak indah sumpah itu kecuali pada keadaan-keadaan berikut ini. Ya. Jadi antum melihat sumpah-sumpah itu termasuk kita, ya, dalam bahasa Indonesia. Orang sumpah itu putarannya 3 ini. Kondisinya 3. Yang pertama, ayakunal muqsam alaih dza ahammiyah. Itu muqsam alaihnya, ya, yang disumpahi itu sesuatu yang sangat penting. Ya, paham ini? Penting sekali.
tentang pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu, ya pentingnya tauhid dan seterusnya. Mungkin kita sumpah, ya toh? Pas. Kenapa? Yang disumpahi al-muqsam alaih penting, urgen, punya urgensi kalau pada bahasa ininya, urgensi, ada urgensi, sesuatu yang penting harus kita perhatikan. Ini kondisi pertama, dan ini yang paling banyak mungkin. Paham ini? Ya. Seperti dalam hadis, dalam Al-Quran. Paham ini? Itu banyak sumpah menjelaskan pentingnya perkara yang disumpah. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Mana al-muqsam alaihnya? Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Ini penting sekali. Kalau kita tidak perhatikan, rugi kita, merugi. Lafi khusr. Ya kan? Penting. Dan seterusnya dari sumpah-sumpah. Paham ini? Kemudian yang kedua, ayakunal mukhatabu mutaraddidan fi sya'ni. Yang diajak bicara, kita kan sumpah, masa sumpah sendiri dengan tembok? Enggak mungkin kan? Kita sumpah dengan tiang, pasti ada yang kita ajak bicara. Paham ini? Antum sumpah sendiri. Antum sendiri di masjid, demi Allah. Antum sumpah sama siapa? Ya, antum ngomong sama siapa kan? Ada mukhatab berarti kan? Ada mukhatab. Ini. Ketika mukhatab ini ragu-ragu, bata, kalau bahasa kasarnya, bata-bata, ragu-ragu. Ya, bimbang ya dengan kita, kita datangkan. Paham ini? Yang terakhir, ayakunal mukhatabu munkiran lahu. Ini lebih dahsyat itu. Itu apa? Yang diajak bicara mengingkari. Enggak percaya saya. Demi Allah. Sudah. Bisa paham ini? Bisa paham ini? Karena seperti kan? Enggak percaya saya. Masa begini-begini. Datang demi Allah. Ini banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, Allah sumpahi. Paham ini? Perkara-perkara yang diingkari oleh orang-orang kafir. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Bayangkan. Wa rabbi. Paham ini? Ini tiga kondisi. La yahsunul qasamu illa fil ahwali tali. Ini dihafal ya, dihafal ini ya. Silakan baca. Masuk Al-Qasas sekarang. Kisah-kisah. Ini pembahasan pokok. Ini dalam usul fiqh tafsir itu kisah-kisah. Karena dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah. Kisah-kisah yang sangat indah. Ya, sangat luar biasa. Kisah nyata, bukan fiksi. Kisah yang sangat bermanfaat. Penuh dengan faedah, penuh dengan ibrah. Ya, penuh dengan pelajaran. Ya, paham ini? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-qasasu wal qassu lughatan tatabbu'ul athari. Ini qasas jamak dari kisah. Kisah-kisah. Al-qasas. Dia jamak ya, kisah-kisah. Al-qasasu kata Syekh rahimahullah. Ini dari kata al-qas. Ya, itu secara bahasa tatabbu'ul athar. Dia mengikuti jejak. Nanti akan dijelaskan secara istilah. Jadi itu kisah itu kan berurut toh, susul menyusul toh, satu sama lain ya. Paham ini? Terjadi peristiwa ini, terus peristiwa ini, terus ya kan? Ini tetap berulang asar. Secara bahasa ada maknanya. Dia mengikuti asar. Ya, paham ini? Kisah begitu toh? Ya, ini datang di RBA begini, menangis, rindu. Kemudian ada temannya sampai sekarang sudah 2 tahun. Ya, sudah mulai sakit kepalanya. Ini berentet. Ya berurut. Amin ya? Ini kisah. Terus Wa fil istilahi al-ikhbaru an qadiyatin dzati marahilah yatba'u ba'daha ba'dan. Coba lihat. Ketemu kan? Sama, ada kaitan, korelasi antara definisi secara bahasa dan secara istilah. Kisah itu secara bahasa al-ikhbar an qadiyatin. Itu kita mengkhabarkan tentang qadiyah, suatu kejadian, suatu perkara.
dzati marahila, yang punya marhala. Ya, dzati ini apa? Teman-temannya dzu, bermakna sahib, tapi dia bukan asmaul khamsah, ya kan? Asmaul khamsah itu yang mufrad, mudzakkar. Kita sudah pelajari di Rusul Lughah. Dzu, dzawu, dzatu, dzawatu. Paham ini? Yang asmaul khamsah cuman mufrad, mudzakkar. Jadi yang memiliki marhala itu tahapan-tahapan. Jadi mengkhabarkan suatu kejadian, suatu perkara yang memiliki tahapan-tahapan. Paham ini? Yatba'u ba'dahu ba'dha. Yang mana sebagian marhala tersebut mengikuti marhala yang lain. Asy-Syaikh rahimahullah dalam syarahnya, paham ini? Beliau mencontohkan, katanya, "Falau qulta", seandainya kamu bilang begini, "Zaidun qa'imun", Zaid berdiri. Kata Syekh, "Fahadhihi laysat qissatan", ini bukan kisah. Kenapa? Li'annaha laysat dzati atau dzata marahil yatba'u ba'dahu ba'dha. Karena Zaid berdiri ini, ketika kamu cuma bilang Zaid berdiri, ini bukan sesuatu yang punya tahapan-tahapan. Yang sebagiannya mengikuti, sebagian lain. Kenapa? Satu kalimat saja, Zaid berdiri, titik. Tapi kata Syekh, walau kulta, dan seandainya juga kamu mengatakan safar Zaidun ila Makkah, fanazala fil qaryah limuddati yaumin, thumma rakiba minha muttajahan ila Makkah, wa nazala fil balatil fulaniyah limuddati. Jadi antum cerita, ya, ada tahapan-tahapan toh? Paham ini? Zaid bersafar ke Makkah, dia singgah di situ kampung, ya, sekian hari. Kemudian dia jalan lagi mengarah ke seterusnya. Nah, ini baru kisah. Kenapa? Ada tahapan-tahapan, ada urutan-urutan kejadian. Paham ini? Bisa dipahami? Itu kisah itu pakai wawu, pakai fa, pakai tsumma. Ini kan tufidu tertib semua. Ada yang bila muhla, ada yang dengan muhla. Ya, ada muhlanya lebih panjang, ya kan? Paham ini? Ada tidak ada apa? Tidak ada keharusan di situ. Paham ini? Bisa dipahami ya? Tahu kisah tak? Coba lihat. Ya, saya tadi pergi mengajar dari Gontang begini. Ya. Sampai di jalan mogok motor. Ya, telepon Ramadan. Itu kan berurut. Ya, orang Ramadan datang, tonda, dan seterusnya. Itu kan. Ini kisah. Tapi kalau satu kalimat saja tidak. Ya, Zaidun qa'imun titik, ya bukan kisah itu. Kisah apa? Tidak ada tahapan-tahapan. Bisa paham ini? Jadi tahapan-tahapan ini mengikuti sebagiannya dengan yang lainnya. Ini tatabbu'ul asar. Ya. Peristiwa ini biaya safar, terus terjadi begini. Ya, terjadi begini. Ya. Kamu safar ke Bau-Bau, ya, lewati Barombong, lewati Takalar, masuk pantainya Jeneponto, belok ke Bantaeng, Bulukumba, Lias Selayar, itu kan urutan. Ya, paham ini? Buton toh? Buton lewat mana Buton? Lewat Selayar. Kalau rasa Selayar tutup itu laut. Ya, enggak bisa ya tutupnya, luas sekali ya. Terus lanjut. Wa qasasul Qur'ani asdaqul qasasi liqaulihi ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha. Wa dzalika litamami mutabaqatiha lilwaqi. Subhanallah. Coba lihat. Wa qasasul Qur'ani, yang pertama asdaqul qasas. Beliau akan sebutkan 3 ini. Kisah-kisah Al-Qur'an, yang pertama dia adalah kisah yang paling benar, paling nyata, paling jujur. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Ayat yang lain dikatakan, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapa yang lebih benar, lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kata Syekh di syarahnya, artinya ini tahaddi. Paham ini? An-nafi wa tahaddi. Jadi istifham artinya bukan bertanya betulan, tapi adalah artinya penafian dan tantangan. Siapa? Adakah selain Allah yang lebih benar, lebih jujur ucapan? Tidak ada. Ya, maknanya penafian sekaligus tantangan. Datangkan siapa, Bang? Tangga siapa yang lebih benar, lebih jujur ucapan? Tidak ada. Oleh karena itu hadisan sini nakira dalam susunan penafian. Paham ini?
Jadi tidak ada, dinafikan, tidak ada betul, ya. Yang apa? Yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Karena kenapa? Kisah dalam Al-Qur'an siapa yang cerita? Allah Subhanahu wa taala yang ceritakan kepada kita. Bukan Nabi. Nabi itu disampaikan, diwahyukan kepadanya. Nabi sampaikan saja. Sumber kisahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan asdaqul qasas? Kisah yang paling jujur, paling benar, karena litamami mutabaqatiha lil waqi', karena sempurnanya kesesuaian kisah tersebut dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ya, kejadian. Allah bilang begini, terjadi betul seperti itu. Kan biasa orang cerita apa? Cerita mati kan, cerita kosong. Ya. Bisa paham ini? Misalnya ada orang bilang linggis terapung. Atau gabus tenggelam. Ya kan biasa begitu. Ya, talam ya gabus ya. Kan tenggelam gabus gimana? Gabus terapung ya. Sama ini cerita kisah begini. Ternyata dusta. Ya, bisa paham ini? Kenapa tidak sesuai apa yang diceritakan dengan di lapangan, bahkan tidak pernah terjadi. Terjadi saja kalau dia ngarang-ngarang ditambah-tambahin, seperti kebiasaannya orang-orang Syiah. Kadang kisah bagus, kisah benar, atau memang terjadi, dia tambah-tambah bumbu-bumbu. Ya. Seperti ketika mereka memfitnah ya para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya mereka mengkhianati Ali. Katanya itu yang mestinya jadi khalifah setelah Nabi Ali. Cuma karena Ali sibuk, katanya Ali sibuk mengurus jenazah Nabi SAW karena beliau mertua sekaligus keluarga dan seterusnya. Paham ini? Ini sahabat. Nah, ini kan ya, ada yang benarnya, ada yang batilnya. Ya, maksudnya Nabi memang betul meninggal, jenazahnya diurus sama Ali. Ali memang sibuk ketika itu. Tapi apakah dikatakan sahabat berkhianat Ali? Oh, enggak. Itu kan Syiah berjenjang-jenjang ya. Ada yang mengatakan begitu. Ali yang mesti jadi khalifah setelah Nabi. Ali mestinya jadi Nabi dan Rasul dan seterusnya dari ya kedustaan, kebatilan Syiah. Baik. Ini yang pertama. Jadi asdaqul qasas. Kisah yang paling benar, paling jujur. Dan ini subhanallah, kita mungkin lebih banyak cerita-cerita mati ya. Apa itu cerpen-cerpen, cerita pendek, tidak pernah terjadi, fiksi. Apa itu komik-komik ya. Komik-komik yang merusak akidah. Ya, Dragon Ball dan seterusnya, One Piece. Apa itu? One Piece ya. Iya, terserah, biar salah apa-apa, tidak dosa orang. Ya. Paham ini? Yang dosa itu kalau ngaji salah-salah. Tidak mau belajar. Bisa paham ini? Ya itu kan tidak nyata itu. Shinchan, ya dulu kita ya. Rayo Shinchan. Itu kan kisah tidak pernah terjadi, tidak ada orangnya, tapi merusak. Ya. Di dunia nyata ini dia ikuti itu. Sosok itu. Na'udzubillah, hancur kan? Sudah tidak ada teladan hancur, jelek. Ya, akhlak jelek malah ditiru. Padahal ini fiksi, tidak pernah terjadi. Terjadi pun sebenarnya tidak boleh kita ikutin ini. Tidak pernah terjadi. Na'udzubillah. Paham ini? Yang kedua, wa ahsanul qasasi. Kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang paling indah. Yang paling indah. Liqaulihi ta'ala nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Di surah Yusuf, sungguhnya kami menceritakan kepada engkau kisah yang paling indah. Ini ahsan, asdaq. Ini apa? Isim tafdhil. Ya, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Dengan apa yang kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an ini. Ini kisah subhanallah. Itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak sekali pelajaran. Ya, bagaimana orang bersaudara, ya, adanya hasad di antara mereka itu dari dulu. Ya kan? Ya, tidak senang kalau saudaranya lebih dari dia. Itu dari dulu. Ya. Nabi Yakub lebih cinta, maksudnya perhatiannya lebih ya kepada si Nabi Yusuf ini. Ini saudaranya liar, ya. Mencermati, wahai, tidak senang. Hasad, ya toh? Tidak senang melihat nikmat yang ada pada orang lain.
Nah, sehingga muncul usaha upaya. Nah, itu dari dulu. Nah, di zaman sekarang lebih canggih, ya, lebih canggih. Walaupun itu saudara kandung. Walaupun itu saudara kandung. Nah, itu banyak pelajaran situ ya. Dan terus وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. kenapa dikatakan kisah yang paling indah? Karena dalam kisah tersebut terkandung derajat kesempurnaan yang paling tinggi dari sisi balaghah dan keindahan makna. Itu mukjizat Al-Qur'an ya. Coba lihat. Al-Quran itu turun di tengah orang Arab. Orang Arab itu ahli sastra, ahli bahasa. Kalau orang bilang sekarang itu profesor bahasa. Mereka paham betul seluk-beluk bahasa Arab. Ya, bagaimana sastra Arab, keindahan bahasa Arab, seterusnya. Balaghah apa semua mereka tahu. Kedalaman makna, keindahan makna mereka kuasai betul. Turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi menyampaikan kepada mereka. Mereka langsung angkat tangan. Satu kali dengar ini, belum satu Al-Quran, belum 30 juz, satu ayat, dua ayat mereka sudah, bukan ucapan manusia ini. Itu dalam banyak peristiwa itu paham ini? Mereka sendiri akui. Ya. Bukan ucapan manusia ini. Maksudnya kan mereka baru tahu tuh. Sama aja itu tukang sihirnya Firaun. Paham ini? Mereka baru tahu sejago-jagonya tukang sihir tidak ada yang bisa merubah kayu menjadi ular. Tidak ada. Kayu tetap kayu bagi mereka. Cuma matanya orang mereka sihir. Nah, orang lihat ular. Pas Nabi Musa lempar kayu, tongkat kayu asli kayu menjadi asli ular, langsung sujud. Tidak ada yang bisa ini kecuali hanya Rabbul Alamin. Nah, ini juga sahabat itu bisa mencermati. Al-Quran ini bukan dari manusia. Ya. Jami Al-Quran jemaah sekalian. Ada sahabat yang masuk Islam cuma dibacakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa seterusnya. Nah, itu kan memang dalam maknanya. Ya, sebagian ulama di buku-buku mereka itu mensyarah khutbatul hajah. Ya, taruh kata salah Syekh Al-Utsaimin juga di awal syarahnya. Itu mensyarah khutbatul hajah. Paham ini? Dalamnya luar biasa. Ini masuk Islam, Pak. Itu baru khutbatul hajah. Bagaimana lagi Al-Quran? Ya, kalam Rabbil Alamin. Bisa pahami? Jadi sampai ke derajat kesempurnaan yang paling tinggi dari sisi balaghah. Ya, dan kemuliaan kedalaman makna di Al-Quran, ya. Nah, di sini antara Al-Quran adalah kisah-kisah. Ya. Paham ini? Dan itu subhanallah, ya. Beliau di antaranya ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Coba lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya di surah Maryam. Itu kata Syekh rahimahullah, itu Nabi Ibrahim tidak bilang bapaknya jahil. Walaupun betul kenyataannya jahil, tapi ya, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Dikasih tahu ini telah datang kepadaku dari ilmu yang tidak datang kepadaku. Nak dibilang wa anta jahil, tidak. Kan itu kasar tuh. Bapaknya ini masa dikasih begitu. Padahal ini bapaknya musyrik. Ya, bahkan sebutkan pembuat berhala, penyembah berhala. Itu kan kisah. Banyak pelajaran tuh, kelembutan, dakwah kepada tauhid kepada orang tua dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, memang menginginkan kebaikan untuk dia, tidak bersombong, penuh tawadhu. Itu kan kalau dirinci tidak busukna. Tidak ada habisnya. Ya. Penggunaan bahasa, uslub dalam menyampaikan dakwah, apalagi kepada orang tua. Luar biasa. Dia tidak bilang wa anta jahil. Ya, apa yang kamu jahil, tidak ada disebut kata-kata itu. Tapi malam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan fattabi'. Ya, ikuti saya. Ya, wahai ayah. Maka aku ahdika. Ya, jawaban talab ya. Ya, fattabi'ni amar. Ahdika menjazum jawaban talab. Ini luar biasa ya. Kisah yang paling indah. Terus wa anfa'ul qasasi, kisah yang paling bermanfaat. Apabila lagi jemaah sekalian masih mau kita malas-malas baca kisah, ya, kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah yang penuh dengan manfaat, yang paling bermanfaat. Beda kisah di sinetron, ya, episodenya ratusan episode bertahun-tahun, bahkan sudah punya anak, kita belum habis-habis dia, sudah besar anak tak belum habis, ya, dan seterusnya. Itu kisah tidak nyata, merusak,
ya tidak ada manfaatnya, buang-buang waktu. Bahkan banyak itu dari kisah tersebut, sinetron tersebut apa di waktu-waktu sholat ditayangkan, sehingga apa harus sekarang ya mengakhirkan sholat, bahkan meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Ini kisah bermanfaat. Ya. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh lam sini ini lam waqi'ah fi jawabil qasam. Ada qasamnya muqaddar. Sungguh demi Allah dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah. Ada pelajaran bagi ulil albab. Ya, orang-orang yang memiliki ya. Dia gunakan hatinya berpikir, merenungi, mentadabburi kisah tersebut, mengambil pelajaran. Apalagi antum ya sudah belajar nahwu sharh, sudah bisa baca kitab itu, coba baca itu. Ya. Baca itu kisah-kisah. Nanti beliau akan rinci. Setelah ini 3 jenis kisah. Ya. Wahia salah satu aqsam nanti. Ya. Beliau akan bagi secara global itu kisah dalam Al-Qur'an itu ada 3 jenis. Ya. Ada 3 jenis. Paham ini? Terus وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. Subhanallah, la ilaha illallah. Ini betul-betul Al-Quran ini hudan linnas, hudan lil muttaqin. Coba lihat kisahnya, saya coba lihat ya. Ini kisah yang paling bermanfaat, manfaatnya sangat luar biasa bagi kita. Coba lihat, wa dzalika liquwwati ta'thiriha, karena kuatnya pengaruh kisah tersebut perhatikan, pada islahi, dalam memperbaiki satu al-qulub. Kalau mau perbaiki hati rusak, kurang takutnya kepada Allah, baca kisah-kisah dalam Al-Quran. Bagaimana umat-umat dibinasakan karena maksiat, karena dosa, karena kesyirikan, binasa dunia akhirat. Bahkan dunia alam barzakh akhirat. Baca itu. Ya, yang bersombong, baca kisahnya Firaun. Paham ini? Yang banyak uangnya bersombong, baca kisah Qarun. Itu coba lihat bagaimana binasa. Ya dunia alam barzakh akhirat, disiksa. Alhamdulillah. Ini pengaruhnya sama hati, ya, membuat hati itu lembut, hati itu takut kepada Allah. Kisah-kisah umat tertindas kemudian Allah selamatkan, muncul roja, muncul rogbah, ya kan? Itu targhib, al-khauf, roja, ya kan? Ya enggak? Itu kisah itu, dari situ muncul khauf, muncul roja. Paham ini? Muncul tasliyah, hiburan bagi kita. Ya, kalau kita sabar insyaallah kita seperti Bani Israil, sabar saja, berdoa. Paham? Jangan putus harapan. Itu luar biasa untuk hati satu. Yang kedua wal amal, dan amalan-amalan kita. Ya. Paham ini? Amalan-amalan kita. Ini kita baca kisah luar biasa. Coba kalau kita amalannya kayak mereka, yaitu umat-umat dibinasakan, binasa juga kita kan. Kenapa? Amalannya sama. Ya, cuma beda zaman saja. Mereka zaman dahulu, kita zaman now. Ya kan? Umat dahulu dimasakan dosanya begini. Kita ternyata ada yang seperti itu juga dari diri kita. Perbaiki. Ya, kenapa? Kalau tidak ya, begitu tonggok, disiksa tonggok, ya hancur tonggok, mau? Tidak mau. Begitu pula wal akhlak. Begitu pula akhlak. Itu yang tadi kita isyaratkan. Bagaimana dakwah Nabi Ibrahim kepada umat penuh dengan keindahan akhlak. Jangan mentang-mentang dia nabi, dia rasul. Ini bapaknya musyrik, penyembah berhala, tukang bikin berhala. Bapak begini-begini, tidak ada seperti itu. Ini bukan sinetron. Ya sinetron begitu toh? Ya. Lingu-lingu. Bisa paham ini? Coba ya sinetron banyak merusak itu. Sinetron merusak, alhamdulillah. Bahkan walaupun niatnya bagus. Ya apa dulu itu? Sinetron apa? Rahasia ilahi dan seterusnya. Tidak ada. Kau belatung banyak. 1 ember, 2 ember, 1 waskop. Tidak ada tobat. Paham ini? Malah orang ketawa-ketawa. Pelaku riba tetap makan riba, yang durhaka orang tuanya sama, durhaka tidak ada pengaruhnya, tidak ada manfaatnya, bikin habis waktu. Belatunya saja dijijik, perbuatannya tidak jijik, kan begitu. Ini belatunya begini. Ya, tapi tidak ada ibrah yang bisa. Dari Al-Quran coba. Nah, 3 hati, amalan dan akhlak. Hati, amalan, akhlak. Ini pengaruh Al-Quran. Ya, memperbaiki 3 ini. Hati, amalan kita dan akhlak. Ini kuatnya pengaruh kisah tersebut kepada kita untuk memperbaiki kita. Ya, jadi arah itu membaca kisah ini ke sini.
Bukan sekadar baca-baca, tapi ngarah ke sini, perbaiki hati kita, amalan kita dan akhlak kita. Paham ini? Khususnya tauhid dan tinggalkan kesyirikan. Karena ini di antara kisah-kisah pokok. Ya, paham ini? Bagaimana orang-orang bertauhid diselamatkan oleh Allah dunia akhirat, kemudian orang-orang musyrikin dibinasakan dunia alam barzakh. Paham ini? Saya cukup dulu. Insyaallah kita lanjut jenis-jenis kisah yang ketiga yang beliau sebutkan. Sekian subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.